Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Renda Adia Pratiwi dengan NIM C1F023116. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produk halal, di mana pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Nah, sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia dimulai pada tahun 1989 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika untuk memberikan jaminan halal bagi produk-produk yang beredar di Indonesia. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Undang-undang ini mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal dan label halal. Nah, pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang proses sertifikasi halal dan kewajiban produsen untuk memiliki sertifikat halal. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2021 tersebut. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang proses sertifikasi halal dan kewajiban produsen untuk memiliki sertifikat halal. Nah, demikian regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1989 dengan tujuan untuk memberikan jaminan halal bagi produk-produk yang beredar di Indonesia dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang alur proses sertifikasi halal. Nah, alur proses sertifikasi halal yang pertama yaitu ada pendaftaran. Produsen atau pelaku usaha mendaftarkan produknya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH melalui sistem online. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan dokumen. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen yang diunggah oleh produsen seperti formulir pendaftaran, dokumen produk, dan dokumen perusahaan. Yang ketiga ada audit halal. Auditor halal melakukan audit ke lokasi produsen untuk memeriksa kesesuaian produk dengan standar halal. Yang kelima ada laporan audit. Audit halal melaporkan laporan audit untuk mengirimkannya ke BPJPH. Yang keenam ada penilaian. BPJPH melakukan penilaian terhadap laporan audit dan dokumen yang diunggah oleh produsen. Lalu yang ketujuh sidang Komisi Fatwa MUI. BPJPH mengirimkan hasil penilaian ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang dan penetapan fatwa halal. Yang kedelapan ada penerbitan fatwa halal. Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa halal untuk produk yang telah memenuhi standar halal. Lalu yang kesembilan penerbitan sertifikasi halal atau SH. BPJPH menerbitkan sertifikasi halal atau SH untuk produk yang telah memperoleh fatwa halal. Lalu yang terakhir ada pencantuman label halal. Produsen mencantumkan label halal pada produknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waktu proses sertifikasi halal dapat berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas produk dan kesiapan dokumen produsen. Namun secara umum proses sertifikasi halal dapat memakan waktu sekitar 3-6 bulan. Nah, itu tadi merupakan alur proses sertifikasi produk halal. Selanjutnya saya akan membahas peran-peran dari BPJPH, LPH, LP3H, dan juga MUI.
produsen untuk memeriksa kesesuaian produk dengan standar halal. Lalu yang kedua, membuat laporan audit dan mengirimkannya ke BPJPH. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada BPJPH tentang kesesuaian produk dengan standar halal. Lalu yang ketiga, ada Lembaga Penelitian dan Pengkajian Halal atau LP3H. Peran atau tugas yang pertama yaitu melakukan penelitian dan pengkajian tentang halal dan haramnya produk. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada BPJPH tentang kesesuaian produk dengan standar halal. Lalu yang ketiga, yaitu membantu BPJPH dalam menetapkan standar halal. Yang keempat, ada peran ataupun tugas dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tugas atau peran yang pertama yaitu bertanggung jawab atas penetapan fatwa halal untuk produk. Yang kedua, mengadakan sidang komisi fatwa untuk membahas kesesuaian produk dengan standar halal. Lalu yang ketiga, yaitu menerbitkan fatwa halal untuk produk yang telah memenuhi syarat halal. Nah, itulah peran ataupun tugas-tugas dari lembaga-lembaga seperti BPJPH, LPH, LP3H, dan juga MUI. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan terbesar bagi UMKM. Nah, apa sih tantangan terbesar bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut? Yang pertama yaitu biaya. Biaya sertifikasi halal dapat menjadi beban bagi UMKM yang menjadi sumber daya terbatas. Lalu yang kedua ada kurangnya pengetahuan. UMKM mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses sertifikasi halal dan standar halal. Lalu yang ketiga yaitu kompleksitas proses. Proses sertifikasi halal dapat menjadi kompleks dan memakan waktu, sehingga UMKM mungkin memerlukan bantuan dari pihak lain. Nah, dari masalah tersebut terdapat beberapa solusi yang dapat diatasi. Yang pertama yaitu bantuan dari pemerintah. Pemerintah dapat memberikan bantuan biaya dan teknis kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan pendidikan ataupun pelatihan kepada UMKM tentang proses sertifikasi halal dan standar halal. Lalu yang ketiga yaitu kerjasama dengan lembaga. UMKM dapat bekerjasama dengan lembaga yang memiliki pengalaman dalam sertifikasi halal untuk membantu mereka melalui proses sertifikasi. Lalu yang keempat yaitu penggunaan teknologi. UMKM dapat menggunakan teknologi untuk memudahkan proses sertifikasi halal, seperti menggunakan aplikasi online untuk pendaftaran dan juga untuk pengajuan dokumen. Lalu yang terakhir ada pengembangan standar halal yang sederhana. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan standar halal yang sederhana dan mudah dipahami oleh UMKM, sehingga mereka dapat lebih mudah memperoleh sertifikasi halal. Nah, itulah tantangan ataupun masalah terbesar dari UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Selanjutnya terdapat contoh dari sebuah masalah. Apabila sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal, namun setelah dilakukan audit ditemukan bahwa sebagian bahan penolong atau zat pelarut yang digunakan belum memiliki sertifikat halal dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal atau SJPH yang terdokumentasi. Akibatnya permohonan sertifikasi halal tersebut harus ditunda oleh BPJPH. Identifikasi masalah utama yang pertama yaitu penggunaan bahan penolong zat pelarut
internal. Perusahaan harus melakukan audit internal untuk memastikan bahwa semua proses produksi dan bahan yang digunakan memenuhi standar halal. Lalu yang keempat yaitu mengajukan permohonan sertifikasi halal. Perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH setelah memenuhi semua persyaratan. Lalu yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan dan pendidikan. Perusahaan harus mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang manajemen produk halal untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawannya. Lalu terdapat pelajaran penting dari permasalahan tersebut. Pelajaran penting dari permasalahan tersebut yang pertama yaitu pentingnya memiliki sistem jaminan produk halal. Sistem jaminan produk halal adalah kunci untuk memastikan bahwa produk halal dan memenuhi standar halal. Yang kedua, pentingnya memilih bahan yang halal. Pemilihan bahan yang halal adalah penting untuk memastikan bahwa produk halal dan memenuhi standar dari halal. Yang ketiga, pentingnya audit internal. Audit internal adalah penting untuk memastikan bahwa semua proses produksi dan bahan yang digunakan memenuhi standar halal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pentingnya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tentang manajemen produk halal adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari karyawannya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mulai dari sejarah, sistem jaminan produk halal, alur proses sertifikasi halal, serta peran dari BPJPH, LPH, LP3H, dan juga MUI, serta tantangan terbesar bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal.